Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video aku yang ini. Entah ini adalah video pertama yang kamu tonton di channel aku, atau ini adalah video kedua, video ketiga lah, amin pokoknya. Yang penting kamu tonton video ini sampai habis. Jangan kamu nonton di seperempat video atau di setengah videonya aja terus kamu skip. Pokoknya tonton sampai detik-detik terakhir. Terus jangan lupa buat entar aja, paling cuma 2 atau 3 detik lah. Pokoknya tekan tombol subscribe sama tekan tombol like-nya, oke? Biar aku semangat gitu bikin video-video kayak gini. Jangan pelit lah. Pokoknya tekan tombol subscribe sama like-nya. Oke, kalau gitu. Oke, tim bayakan cel kisahnya. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang cerita mistis dan kisah horor dari Pulau Kalimantan. Jadi aku akan menceritakan pada kalian tentang 4 hantu yang paling menakutkan di Pulau Kalimantan. Penasaran ya kan kalian apa aja nih hantu-hantunya yang paling menakutkan di Pulau Kalimantan? Ini orang-orang Kalimantan pun juga kayaknya perlu tahu nih, biar tambah wawasan gitu cerita-cerita horornya. Sekedar seru-seruan aja, sekedar rame-ramean aja gitu, nambah-nambah cerita horor. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang pertama. Di Pulau Kalimantan ini ada satu hantu yang sangat terkenal yang dipercaya sebagai tosnya adalah makhluk gaib yang sangat memiliki kekuatan yang sakti. Namanya hantu Maryaban. Buhan Kalimantan nih, kawal-kawalku mungkin dengan hantu Maryaban ini udah gak asing ya di telinga. Hantu Maryaban ini itu dinamakan juga dengan nama lain si hewan buluh perindu. Bisa tebak kan ya kan kalian dari namanya ini gunanya untuk apa gitu. Hantu Maryaban ini didefinisikan oleh orang Kalimantan sebagai siluman yang sakti atau seekor hewan gaib yang memiliki badan yang besar, bulu yang lebat, terus matanya juga merah gede. Makhluk ini dikatakan gemar dengan darah dan juga dapat memakan manusia. Nggak kayak kamu kan hobinya makan nasi kuning sama wadai untung. Few moments later. Nah, hantu Maryaban ini dipercaya juga bisa menyerupai manusia, tapi nggak akan sempurna, Wal. Soalnya kan karena badan dia juga besar, terus matanya kan juga bulat merah gitu. Jadi, kalaupun dia menyamar jadi manusia, bentuknya tuh nggak akan sempurna. Nggak. Ibarat kata nih, badannya besar, bulunya lebat, terus dikasih kostum manusia. Ya iyalah ya kan, nggak muat, terus ketahuan. Apalagi katanya matanya ini nggak bisa disimpan gitu, nggak bisa disamarkan. Bulunya ini sering dijadikan oleh para dukun-dukun sakti untuk ilmu kekebalan tubuh. Manusia yang menyimpan bulu Maryaban ini atau memakai bulu Maryaban ini, dia akan terpengaruh oleh sifat dasar Maryaban itu sendiri, Wal. Jadi dia akan mudah emosi, nggak bisa mengendalikan amarahnya, dan dia juga suka membuat onar dan bisa juga sampai membunuh orang. Bulu hantu Maryaban ini juga dipercaya bisa sebagai ilmu pelet untuk orang-orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, kamu yang lagi cinta-cintaan tapi nggak terbalaskan, terus bertepuk sebelah tangan, nggak usah yang kayak gitu-gitulah. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Kalau orang nggak cinta, cari yang lain aja. Di Kalimantan nih banyak cowok-cowok ganteng, ya karena banyak cewek-cewek yang cakep-cakep, cantik-cantik, ya kan lu. Apalagi janda-janda Kalimantan. Cantik, pesona pokoknya. Udah gak usah pakai bulu-bulu Maryaban lah. Orang yang memiliki bulu Maryaban ini kan memiliki kekebalan tubuh ya kan, Wal. Terus dia dia tuh tahan gitu sama benda-benda tajam, nggak bisa dilukain. Dan konon katanya bisa dikalahkan dengan pisau belati atau benda-benda tajam lainnya yang kita tancapkan dulu ke tanah sambil mengucapkan mantra, dari tanah kembali ke tanah, terus baru kita lukain orang itu. Dan katanya itu akan berhasil gitu melukai orang yang memiliki ilmu hantu Maryaban ini. Kakekku dulu ya, Wal ya, katanya sih orang-orang yang mempunyai ilmu kekebalan tubuh seperti itu tuh bagaimanapun saktinya dia akan kalah jika kita memukulnya dengan pelepah daun pisang. Tahu kan pelepah yang sering kita mainin kecil-kecil itu, yang tengahnya itu biasanya dijadiin pancing-pancingan atau dijadiin tongkat-tongkatan. Nah itu katanya kakekku, kalau kita mukul itu ke orang yang punya ilmu kekebalan tubuh itu berasanya tuh kayak dipukul atau disabet gitu sama pedang panjang. Nggak tahu ya, telan aja bulat-bulat. Yang kedua, hantu Banyu.
hantu Banyu ini nih sama artinya dengan hantu air ya. Soalnya Banyu itu artinya air dari bahasa Banjar. Jadi orang Banjar di Kalimantan Selatan ini percaya bahwa air itu tuh bisa ada penunggunya gitu, ada hantunya. Tosnya sih hantu ini ada yang berwujud seperti tikar. Ada juga yang mengatakan hantu Banyu ini nih berbentuk labi-labi. Kalian tahu nggak labi-labi? Aku aja pun baru dengar loh labi-labi ini. Ternyata labi-labi itu tuh sejenis seperti kayak kura-kura gitu loh, wah. Ada juga yang mengatakan bahwa hantu Banyu ini berwujud seorang wanita berambut panjang dan bisa menenggelamkan perahu-perahu manusia menggunakan rambutnya yang panjang itu tadi. Hantu Banyu ini bisa menggulung manusia hingga mati lemas dan juga bisa mengganggu manusia waktu saat berenang. Versi cerita dari hantu Banyu yang berwujudkan seorang wanita yang berambut panjang itu, legendanya katanya sih, mitosnya dulu wanita ini tuh dulu bernama Juani gitu. Dia punya paras cantik, terus habis itu dia tuh kembang desa. Banyak laki-laki yang meminang dia gitu, tapi ditolak sama dia. Nah, Juani ini dipaksa dan dijodohkan tuh sama ayahnya dengan seseorang saudagar kaya di desanya. Dan Juani ini nggak bersedia buat dipinang sama saudagar. Juaninya bunuh diri dengan cara menceburkan dirinya ke dalam air hingga meninggal dunia. Nah, inilah jadi cikal bakal mitosnya hantu Banyu ini, wah. Dan dikatakan hantu Banyu ini senang memakan ubun-ubun manusia dan tulang sumsum punggung manusia. Jadi nih kalau misalnya ada korban tenggelam dan terus habis itu punggungnya apa bahasa Banjarnya, rongkang, bolong. Nah, itu loh. Jadi kalau misalnya ada korban nih tenggelam, terus dilihat ternyata punggungnya ini nih bolong, terus ubun-ubunnya itu tuh udah nggak ada. Nah, itu dipercaya dia dimakan oleh hantu Banyu itu. Yang ketiga ini bernama hantu anak Sima. Jadi anak Sima ini berwujud seorang bayi dan konon anak Sima ini senang memakan jantung manusia. Asal muasal bayi Sima ini dikatakan bahwa dulunya bayi Sima ini adalah seorang anak kapang. Anak kapang itu tuh anak di luar nikah, wal. Jadi dibuang oleh ibunya ke dalam hutan yang dalam di Kalimantan untuk menutupi rasa malunya gitu, biar tetangga-tetangga nggak ngobrolin dia. Yang pulang malam aja dinyinyirin sama tetangga itu, apalagi punya anak nggak ada ayahnya. Makinlah aib itu, dikasih garam, dikasih gula, dikasih cabe biar tambah pedas resepnya, ya kan. Tangga, ya kan. Tetanggamu gitu juga enggak, wal? Enggak ya kan ya, tetangga kita baik-baik semua, ya kan. Setelah bayi Sima ini tadi ditinggal di hutan yang dalam itu oleh ibunya, bayi Sima ini menangis. Namanya bayi dibuang, jangankan dibuang di hutan, dibuang depan rumah orang aja dia nangis, ya kan. Nangis gitu sekencang-kencangnya di dalam hutan. Ternyata di dalam hutan itu ada yang namanya hantu takau. Nah, hantu takau ini adalah jenis hantu yang paling terkuat di Pulau Kalimantan. Aku coba searching ya, coba riset ini hantu takau, tapi aku nggak begitu banyak dapat informasinya tentang hantu takau ini. Cuman konon memang hantu takau ini adalah hantu yang paling sakti gitu. Dia berwujud seperti kucing, juga bisa berwujud macam-macam seperti jadi manusia atau apa. Takau ini memiliki ilmu yang paling tinggi tentang ilmu pengasih gitu. Kalau ngelihat hantu ini tuh kita kasihan gitu. Makanya kan dia menjelma jadi kucing, ya kan. Soalnya kan secara manusia ini kan senang juga sama kucing. Dan katanya hantu takau ini menjelma jadi kucing itu biar lebih mudah untuk mendekati manusia, menggoda manusia, terus menjerumuskan manusia. Tapi hantu takau ini paling jarang gitu ganggu manusia. Oleh hantu takau ini, bayi Sima itu tadi diangkat dia jadi anak, terus diajarkan dan diturunkan dia ilmu-ilmu pengasih yang dimiliki oleh hantu takau itu tadi. Konon dia merayu manusia itu tuh dengan tangisannya gitu yang merdu. Itu kayak gimana lah ya kan, bayi menangis nggak usah merdu-merdu pun kalau ngedengar bayi gitu kan kita pasti ngerasa kasihan, ngerasa iba. Manusia mendengar tangisan si bayi Sima ini, terus menemukan bayi Sima, dia gendong bayinya karena merasa kasihan. Saat bayi Sima itu di pangkuan manusia, dia akan memakan jantung manusia dengan sekejap, hap gituan. Serem ya. Jadi hantu bayi Sima ini juga sakti katanya dengan ilmu-ilmu hitam yang diturunkan oleh si hantu takau ini tadi. Yang
keempat, ini yang terakhir nih, tapi ini yang paling terkenal seantero Indonesia. Hantu ini nih hantu yang paling trending sama TOP, juga terpopuler di Indonesia. Kalian bisa nebak ya kan hantu apa ini? Yaitu kuyang. Kuyang ini konon siangnya berwujud manusia biasa kayak kita, tapi kalau malam hari dia akan gentayangan dengan kepalanya beserta organ-organ dalam tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya dia tinggal di rumah dia. Kuyang ini biasanya tua berwujud seorang wanita yang memiliki taring dua. Hantu kuyang ini hobinya dan doyannya menghisap darah ibu-ibu yang habis melahirkan dan juga darah wanita-wanita haid wal. Yang enak Indomie, yang telur sama sosis yang mantep. Mana darah kotor lagi. Konon menurut mitos, wanita kuyang ini sebenarnya adalah wanita yang menuntut ilmu hitam untuk mencapai kehidupan yang abadi. Lu yang kalau mau hidup abadi, makan sehat, rajin olahraga, terus jangan banyak pikiran. Kalau perlu banyak duit, gitu, banyak sedekah-sedekah, panjang umurmu yang. Katanya wanita yang memiliki ilmu kuyang ini akan mempunyai paras yang cantik, awet muda, dan meningkatkan daya pikatnya kepada pria-pria. Mau cantik, mau cakep, kayak skincare yang itu lapak sebelah banyak jualan skincare yang harga mulai dari 100.000 sampai yang harga 500.000, yang sejuta juga ada yang cantik loh ya. Ngapain yang kepalamu gentayangan gitu cuma demi cantik aja. A few moments later. Yang ini dipercaya juga bukan hanya berwujudkan seorang wanita aja wal, tapi juga ternyata ada kuyang laki-laki. Ilmu kuyang untuk laki-laki itu gunanya cuman untuk meningkatkan kejantanan. Omae wa mou shindeiru. Nani? Dan bisa hebat dalam peperangan gitu zaman dulu. Kalau meningkatkan kejantanan ya minum susu kuda liar lah. Aduh nang ada usaha gini. Orang yang memiliki ilmu kuyang ini biasanya dia tuh punya pondok gitu wal di tengah hutan. Jadi dia bisa meninggalkan tubuh bagian bawahnya itu, terus kepalanya itu beserta organ tubuhnya bisa gentayangan gitu di sekitar desanya. Kuyang ini paling takut sama bawang putih, sapu ijuk, juga sapu lidi. Itu paling takut kalau dia dipukul sama sapu lidi atau sapu ijuk gitu. Kalau kita menemukan bagian bawah si kuyang, kita memasukkan benda-benda tajam seperti silet, jarum, duri, atau apapun benda-benda tajam lainnya, itu nanti kepala dan organ tubuhnya yang gentayangan itu tidak akan bisa kembali lagi ke tubuh asalnya, dan dia itu akan mati lemas dengan sendirinya, katanya begitu. Itu tadi 4 macam hantu yang paling menakutkan dari Pulau Kalimantan. Gimana menurut kalian? 4 hantu yang aku sebutkan tadi ini wal, itu tuh sekedar cuman cerita mitos dan belum ada bukti yang akurat bahwa keempat hantu ini nih ada. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, namanya setiap daerah, setiap suku ya kan punya kepercayaannya masing-masing. Jadi kita menghargai aja bahwa itu memang kepercayaan orang Kalimantan. Nah oke, sekian dulu cerita aku hari ini, dan terima kasih udah nonton videoku sampai detik terakhir. Jangan lupa buat tombol subscribe sama tombol like-nya buat ditekan bentar aja. Bentar, ini subscribe, ini like, tolong tekan bentar aja ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.